يعبر الروح حين يفوح وباب الخير لي مفتوح فيه يبوح فيض الروح عرج العشق بين Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan bikum para sahabat Al-Quran dimanapun antum berada, yang insya Allah muliakan antum semua. Saya Naufal Thabidul Azmi bersama saya Syekh Hanafa Maulana. Beliau adalah pemegang sanad Quran dengan qiraat asyraf dan beliau juga pembina Indonesian Al-Quran Center. Dalam program Al-Mahil bil Quran edisi khusus Fasahatul Lisan, fasihnya lisan dalam mengucapkan huruf Al-Quran. Para sahabat Al-Quran, setelah sebelumnya kita membahas tentang huruf ba, baik secara teori maupun prakteknya, insya Allah pada kesempatan kali ini kita akan membahas lebih lanjut mengenai huruf ta, baik secara teori atau riwayat maupun secara bunyi atau riwayat. Ya Syekh, saya ada sedikit sekelumit pertanyaan. Jadi kalau misalnya di huruf kita ada huruf T ya, di bahasa kita. Nah, kalau misalnya huruf ta kalau dalam bahasa kan ada huruf ta. Nah, kira-kira apakah sama dengan huruf T dengan huruf ta gitu? Soalnya saya juga pernah mendengar tuh huruf ta itu ada ya gitu, semacam gitulah Syekh. Gimana Syekh, mohon penjelasannya. Bismillahirrahmanirrahim. Wahayyikum bitahiyyatil Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Para sahabat Al-Quran dimanapun antum berada, semoga selalu dalam bimbingan, limpahan, rahmat dan kasih sayang Allah Subhanahu wa ta'ala. Huruf ta. Pertama, kita akan seperti sebelumnya telusuri dulu serba-serbi huruf ta dari sisi makhraj terlebih dahulu. Nanti insya Allah ketahuan itu makhrajnya, kemudian sifatnya apa, kemudian tahkim-tahkimnya seperti apa. Pertanyaan-pertanyaan seperti yang tadi disampaikan oleh saudara kita Ustaz Naufal, insya Allah akan terjawab dengan sendirinya. Pertama adalah makhraj huruf ta, makhraj tempat keluar daripada huruf ta. Imam Ibnul Jazari beliau melukiskan dalam matan Al-Jazariyah bab makharijul huruf. Wat-ta'u wad-dalu wa ta lil 'ulya. Wat-ta'u wad-dalu wa ta minhu wa min 'ulya as-sanaya. Wat-ta'u wad-dalu wa ta minhu wa min 'ulya as-sanaya. Ta, dal, ta itu adalah satu kesatuan, satu jenis. Artinya satu jenis itu adalah dari satu sumber suara yang sama. Minhu di sana berbicara kepada torful lisan, ujung lidah, yaitu wilayah ujung lidah. Wa min ulyas sanaya, ke arah dasar daripada gigi seri atas. Kalau kita berbicara lidah, setelah sebelumnya kita berbicara huruf ba itu bibir, tidak ada kaitan sama lidah. Tapi sekarang kita masuk kepada huruf lidah. Maka huruf lidah itu untuk sempurnanya bunyi, dia memerlukan dua partikel suara itu bisa terucap. Dua partikel itu nanti kita akan mengenal istilah udwain nutqi, atau dua partikel sumber suara itu keluar. Partikel pertama adalah lidah itu sendiri. Lidah bagian mana? Ada lidah bagian pangkal, ada lidah bagian tengah, ada lidah bagian tepi, ada tepi lidah bagian bawahnya saja. Bagian bawah tepi lidah itu artinya adalah bagian di mana lidah tepi itu ke arah keluar. Jadi kalau misalkan kita anggap seperti ini, lidah bukan bawah sebelah sini, tetapi sisi lidah. Kemarin sudah kita sampaikan di awal, suara itu semakin ke dalam, semakin ke atas, berarti semakin keluar, semakin ke bawah. Nanti bagian sisi lidah itu terbagi menjadi dua, sisi lidah seluruhnya dan sisi lidah bagian bawah. Artinya
dari sini sampai ke ujung torof, sampai ke muntaha, sampai ke penghabisan ujung lidah. Itu bagian bawah. Bagian semakin ke sini itu semakin ke atas, semakin ke sini semakin ke bawah. Atau bisa lebih mudahnya lagi dengan kita memperhatikan huruf lam. Itu kita akan menggunakan bagian tepi lidah. Nah, tepi lidah yang kita gunakan bukan tepi lidah bagian pangkal, tetapi tepi lidah bagian bawahnya. Kemudian nanti ada bagian ujung. Bagian ujung salah satunya adalah dari sumber ujung itu to, dal, dan ta. Itu partikel pertama. Partikel kedua adalah kemana dia mengarahnya. Ujung lidah bisa nggak terhasil dari ujung lidah huruf ta? Sendirian aja dia tapi ujung lidah aja, nggak dikemana-manain, nggak bisa. Maka dia perlu kemana dia mengarah. Nah, kemananya dia mengarah, misalkan contohnya ke dasar daripada gigi seri atas. Gigi seri dasarnya dari gigi seri atas, mungkin para sahabat yang memegang atau kitab panduan di sana ada gambarnya. Gigi seri, gigi itu menancap ke gusi. Nah, bagian perbatasan antara gigi seri atas dan gusi itulah dasar, ke arah sana. Nah, bagian dasar daripada gigi seri atas itu dinamakan partikel kedua. Pertemuan antara partikel pertama dari ujung lidah dan partikel kedua dari dasar daripada gigi seri atas itu dinamakan udwain nutqi, dan begitu pun dikiaskan ke seluruhnya. Misalkan zal, dari mana makhraj huruf zal? Zal itu adalah dari ujung lidah ke arah mana? Ke arah ujung daripada gigi seri atas. Ujung lidah ke arah ujung gigi seri atas dinamakan udwain nutqi, dua partikel sumber suara. Para sahabat Al-Quran yang dimuliakan Allah Ta'ala, kita kembali lagi. Makhraj huruf to, dal, ta adalah ujung lidah ke arah dasar daripada gigi seri atas. Dan ini hanya bisa terukur atau hanya bisa terrealisasikan ketika kita mensukunkan huruf tersebut. Tetapi sukun yang sifatnya itu tasodum, itu dia, baru ketahuan huruf ta itu, baik dari sisi makhrajnya, sifatnya, ataupun tafkhim tarqiq. Bukan saat tabara'un, ta, bukan ti, tu. Tasodum kemarin sudah kita sampaikan adalah benturan antara dua partikel tersebut. Tabara'un artinya terlepasnya kedua partikel tersebut. Dan satu suara itu selesai adalah ketika dia tabara'un, ta, ketika dia sukun. Ketika tasodum, nah disanalah ketara atau terlihat gimana atau dari mana sumber suara itu, ujung lidah ke dasar gigi seri atas. Itu yang pertama. Terus bagaimana kok dia satu sumber suara yang sama, to, dal, ta, tapi kok bunyinya beda? Nanti untuk kondisi seperti ini, Imam Ibnul Jazari beliau mengatakan, kullu harfin syaraka ghairuhu fil makhraj, fa innahu la yamtazu an musyarikihi illa bisifat. Setiap huruf ketika ada yang serupa dengan huruf tersebut dari sisi makhraj, maksudnya huruf satu makhraj tapi ada lebih daripada satu, maka yang membedakan antara satu dengan yang lainnya adalah bisifat, dengan sifat. Begitupun nanti kullu harfin syaraka ghairuhu fis sifat, misalkan nanti ada huruf, misalkan dua huruf atau lebih, sifatnya sama, tapi kok bunyinya beda, fa innahu la yamtazu an musyarikihi illa bil makhraj. Maka ketika ada dua huruf sifatnya sama atau tiga huruf sifatnya sama tapi kok bunyinya beda, tinjau dari sisi makhrajnya. Demikian tentang hakikat mereka tiga huruf yang berbeda, namun kok bisa makhrajnya sama tapi bunyinya berbeda. Berikutnya kita akan bahas sifat daripada huruf ta. من القرآن للإنسان على الآفاق والأكوان
به نمضي مدى الأزمان لا نرجو سوى الرضوان.